Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu azza wa jalla, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Amma ba'd, i'lamu rahimani wa rahimakumullah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para hadirin, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu azza wa jal, alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita sekalian. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk menghadiri salah satu kewajiban sebagai seorang muslim maupun muslimah, yakni talabatul ilmi, belajar, yang Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu din, ilmu agama adalah faridah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Kemudian salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan juga semoga tercurahkan kepada umat beliau yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis arba'in as-sabi'ah asyara, yakni hadis yang ke-17 tentang berbuat ihsan pada segala sesuatu. Hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan, kataba menetapkan, kataba mewajibkan. Sesungguhnya Allah telah tetapkan dan wajibkan al-ihsan, untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu.
Di antaranya Rasulullah memberikan contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika sekiranya kalian harus membunuh, maka fa ahsinul qitlah, maka dengan cara bunuhlah yang baik, tidak dimutilasi, dipotong-potong dan seterusnya. Itu pun jika harus membunuh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika engkau harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, wa idza dzabahtum. Nabi memberikan contoh, jika kalian hendak menyembelih hewan kurban, fa ahsinul dzibha, maka perbaguslah, perbaikilah cara metode untuk menyembelihnya. Di antaranya contohnya adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya ia menajamkan pisaunya terlebih dahulu, wal yurih dzabihatahu. Kemudian senangkanlah, buatlah hewan tersebut yakni dalam keadaan tenang, tidak merasa takut dan khawatir. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas yakni tentang fawaid, faedah-faedah dari hadis yang telah kita jelaskan cukup panjang lebar yakni pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi, Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya, dan Allah menetapkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Contohnya adalah yakni memberi petunjuk jalan pada orang-orang yang tersesat dan juga memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu di antara contoh berbuat baik kepada manusia. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang tadi katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Di antaranya adalah memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat atau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan yakni motivasi ataupun dorongan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, apapun itu, apakah kepada manusia, kepada hewan ternak, kepada tumbuhan, dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini juga menyebutkan tentang yakni cara membunuh atau menyembelih yang diperintahkan, yaitu dengan cara ihsan, dengan cara yang baik, tentunya dengan cara apa? Mengikuti syariat. Contohnya misalkan ada orang yang telah berbuat zina dan dia telah berkeluarga, menikah, maka ada hukuman al-qatlu, dibunuh, yakni dengan cara ar-rajmu, dengan cara dirajam. Itulah cara yang terbaik ya menurut syariat Islam. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga ketika peperangan, nah kita membunuh ya tidak perlu adanya disiksa terlebih dahulu ataupun dimutilasi dan seterusnya. Dan kita tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, bahkan para rohib, para ahli ibadah, yakni pemuka kaum, dilarang untuk membunuh mereka, kecuali jika mereka ikut membantu dan juga memerangi kaum muslimin. Ikhwani sallallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian dalam hadis ini juga tadi telah disebutkan ada kata kataba yaktubu kitabatan. Maknanya itu bisa al-qadha, menetapkan. Seperti misalkan innallaha kataba maqadiral khalaiqa. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah ciptakan yakni langit dan bumi 50
ribu tahun lamanya. Kataba al-qada, yakni Allah telah tetapkan. Kemudian juga ada maknanya kataba, yakni maknanya mewajibkan. Mungkin kita sering mendengar ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam, ya, telah diwajibkan, ya. Artinya apa? Kataba yaktubu, kutiba, telah diwajibkan. Kemudian ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, walaupun kataba yaktubu maknanya secara harfiah, secara bahasa yakni menulis. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya bahwasannya wajib berbuat ihsan, yang kelima dari faedah tersebut, wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dalam bentuknya yang bermacam-macam. Bisa pada amalan seperti ini. Contoh, dalam hal yang wajib yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib. Jadi misalkan bapak sholat fardu itu wajib, maka kita dituntut untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam melakukan sholat. Yaitu apa? Dengan memenuhi semua tuntutan, kewajiban untuk kesempurnaan sholat. Ini berwudu, itu harus, itu namanya ihsan. Kemudian ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga di antara contoh berbuat ihsan, yakni dengan cara meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu pun ihsan. Jadi ihsan bukan hanya selalu mengerjakan, melakukan perbuatan baik, tidak. Termasuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, itu pun ihsan. Tidak berzina, tidak berjudi, tidak berkata kotor, berkata yang fahisyah, yang yakni mengandung kemaksiatan di dalamnya, maka itu pun ihsan. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara bentuk ihsan lagi selain meninggalkan, yakni sabar terhadap takdir tentunya yang tidak menyenangkan. Kalau takdir yang membuat kita senang, harusnya kita apa? Bersyukur, bukan bersabar. Kita harus sabar terhadap takdir al-mu'limah yang menyakitkan atau tidak menyenangkan kita. Tentunya tanpa menggerutu atau yakni mencela takdir. Kenapa sih Allah berbuat seperti ini kepada saya? Padahal saya sudah berbuat baik, rajin sholat, puasa, baca Quran dan seterusnya, tapi masih miskin saja, atau masih diberikan ujian ini dan itu. Ini namanya tidak sabar, mengeluh dan menggerutu. Apapun yang Allah takdirkan pasti baik untuk orang mukmin. Sampai-sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Kemudian walaisa dzalika illa lil mukmin, dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang-orang mukmin saja. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Idza asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Apabila seorang mukmin diberikan nikmat-nikmat as-sarra, kesenangan, kebahagiaan, maka dia syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lah, maka kebaikanlah baginya. Wa idza asabathu darra, dan jika seorang mukmin ditimpa musibah, bencana, malapetaka, dia sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairun lah, maka kebaikanlah baginya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, termasuk bentuk ihsan adalah bersabar terhadap takdir Allah al-mu'limah yang menyakitkan. Di antaranya ihsan adalah yakni hendaknya kita bermuamalah. Bermuamalah artinya bergaul
berkomunikasi, berinteraksi kepada manusia yang lain. Harus berbuat baik dengan cara bermuka yakni manis, mukanya berseri-seri, tidak asem. Ketemu orang itu murah, senyum. Kalau bahasa Jawa atau apa ya, sumeh gitu Pak ya. Jadi ketemu orang tuh senyum, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini diantara berbuat ihsan, hendaknya kita bermuamalah kepada manusia dengan cara yang baik. Minimal tadi, jika bertemu menampakkan muka yang berseri-seri, muka yang ceria, tidak ditekuk mulu ya, kayak dompet tanggung bulan, nggak ada duitnya ya, asem mukanya. Jangan seperti itu. Tapi hendaknya dia berbuat baiklah kepada manusia, berjumpa dengan manusia dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian juga di antara bentuk berbuat ihsan adalah ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Ya, seperti misalkan kita diperintahkan membunuh cicak. Ini berpahala. Satu kali membunuh dapat 100 poin pahala. Kalau dibunuh sekali ternyata masih hidup, bunuh yang keduanya baru mati 50 poin pahala. Ya, yang nggak boleh yakni dengan cara disiksa. Ya, ini tentunya bukannya pahala malah berdosa. Membunuh tikus, al-fawasikh, hewan-hewan yang kotor, ya, bahkan itu merupakan tentaranya syaitan ataupun iblis. Ya, ini apa? Tikus. Maka dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Sekali bunuh, jangan disiksa. Jangan ada tikus ketangkap diseduh air panas sampai botak itu ya, sampai kulitnya melupas, atau mungkin disiramin bensin kemudian dibakar lari dia. Ini menyiksa dan itu tidak berpahala, bahkan dia berdosa. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Misalkan membunuh, yakni dengan cara menyembelih hewan kurban, maka diperhatikan kata Nabi diantaranya yakni menajamkan pisau. Itu pun bukan di hadapan hewan kurban, ya, sambil ngasah di depan mukanya. Bentar lagi ini ya. Ini nggak boleh, ya. Kemudian juga ketika menyembelih jangan diperlihatkan oleh kepada hewan-hewan yang lain, ditutupin. Ya, mereka juga binatang Pak ya. Artinya apa? Punya perasaan. Melihat sesuatu dia sedih. Bahkan mungkin pernah kita lihat ya hewan yang bersedih, menangis, mengeluarkan air mata, sedih dia, ya. Maka wal yurih dzabihatahu. Maka buatlah dia senang, nyaman. Ya, kasih makan dulu, gemukin, kemudian dijatuhkan dengan cara yang elegan. Tidak main ikat sana ikat sini, main tarik, jepit kakinya dan seterusnya. Nah, ini menggunakan cara-cara yang syar'i. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya di antara faedah hadis yang agung ini bahwasanya kita hendaknya berbuat baik kepada orang tua, ini yang utama. Tadi Allah telah mengatakan innallaha, atau Rasul bersabda innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Dan jangan dilupakan, yakni kepada orang tua. Ini poin yang pertama. Hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Terutama ketika mereka telah lanjut usia. Ini banyak anak-anak yang gak sabar. Karena usia 80-90 itu sudah mulai seperti kekanak-kanakan. Ngomongnya sering diulang, sering nanya ini lagi. Kembali seperti anak bayi. Kadang suka, mohon maaf, kencing sembarangan dan seterusnya. Maka anak dituntut untuk apa? Yakni berbakti kepada kedua orang tua indal kibar,
ketika mereka telah masuk usia senja. Ya, kita belum ngalamin nih nanti ya. Mungkin masih muda ya. Nanti kalau sudah tua baru kita tahu gimana rasanya kalau punya anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentunya selain berbakti kepada kedua orang tua, hendaknya kita juga harus berbuat baik pada para asatidzah, guru-guru kita yang telah memberikan kebaikan-kebaikan, mengajarkan yakni perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Bahkan antara pahala orang tua dengan guru itu sangat berbeda. Walaupun orang tua memiliki andil bagian pahala, tapi tidak sebesar pahala seorang guru yang mengajarkan kebaikan. Kecuali bapak ibunya guru ngajarin anaknya, maka dapat poin yang sama. Ya, contohnya misalkan anak tersebut bisa ngaji, bisa baca Quran, guru yang ngajarin. Maka setiap kali anak mengaji, membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Yang Nabi katakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi la yanqusu dzalika min syai'in. Ya. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, diajarin sama guru, sama ustaz, kebaikan-kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bisa jadi orang yang memberikan petunjuk kebaikan, dia tidak melakukan. Bukan gak mau, mungkin karena belum mampu ngajarin ibadah haji, rukun, umroh, bagaimana cara ini. Tapi mungkin dia belum mampu untuk melaksanakan haji dan umroh. Ternyata jemaahnya yang melakukan duluan. Ya udah diajarin ustadz, punya kemampuan, ya ada uang, sehat, berangkat. Maka guru tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa sedikit pun mengurangi yakni pahala mereka. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka perlu diperhatikan di antara yang harus kita berbuat ihsan, yakni hendaknya kita berbuat baik kepada guru-guru kita. Kita bisa baca bahasa Indonesia, A, B, C, D, siapa yang ngajarin? Kita bisa ngerti, kenal huruf, alif, ba, ta, siapa yang ngajarin? Guru-guru kita, doakan mereka. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Doakan mereka. Oleh karena itu, orang yang paling banyak kebaikannya adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah pelopor yang memberikan contoh terbaik dan mengajarkan kepada umat-umatnya. Setiap kali umatnya berbuat kebaikan, maka Nabi mendapatkan pahala. Kalau di dalam dunia bisnis ada istilah MLM, multi level marketing, seperti kerucut gitu ya Pak ya, piramida. Nabi yang paling atas ini, ya punya pengikut, berbuat baik, terus dapat pahalanya. Maka berlomba-lombalah menjadi orang yang mendakwahkan kebaikan. Tidak harus ustaz, tidak harus guru, enggak. Bapak, ibu pun berhak bisa memberikan kebaikan kepada anak-anaknya, ajarkan kebaikan. Ya, dakwahkan mereka, contohkan kepada mereka yang baik, kita pun akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga yang terpenting lagi, berbuat ihsan selain kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada keluarga, kepada anak dan istri. Jangan sampai bergaul kepada teman, orangnya royal, ya, traktir teman, traktir ustadz segala macam, tapi anak istrinya di rumah nggak makan, ya, artinya makan apa yang mereka ada di rumah, sementara dia di luar, masya Allah, ya, kongres, ngongkong-ngongkong nggak beres-beres gitu ya. Jadi nongkrong-nongkrong ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ya. Namanya lagi kongres dia. Mesen kopi ini, mesen ini, habis ratusan ribu, sementara di rumah ya makan tahu tempe,
Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita berbuat baik kepada keluarga. Bahkan mereka lah yang lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin itu sedikit faedah dari hadis yang ke-17. Dan kita masuk hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang bertakwa di mana saja dan mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik dan berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita dengarkan bagaimana sabda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya singkat namun memiliki makna yang sangat padat. Ya, simple, mudah dihafal, tapi maknanya itu Masya Allah luar biasa. Inilah di antara mukjizat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nuskhi hasanun sahih. Yang artinya an Abi Dzar, dari Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah, dan juga dari Abu Abdurrahman yang bernama Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, di sini ada dua perawi hadis, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jundub bin Junadah dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Yang tentunya masing-masing memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, seperti misalkan Mu'adz bin Jabal adalah seorang dai yang pertama dalam Islam yang Rasul utus ke negeri Yaman. Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, al-Yahudu wan Nasara, di negeri Yaman. Maka dakwahkan kepada mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah dai pertama dalam Islam yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman. Tatkala itu banyak ahlul kitab, terutama orang-orang Nasara. Kemudian juga ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, Jundub bin Junadah, seorang mujahidun, ya, seorang pejuang dalam Islam yang pemberani dan kesatria, gentleman, ya. Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Mereka berdua mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Ada 3 kalimat. Ya, ada 3 kalimat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah, jadi perbuatan yang jelek, yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka dapat menghapuskan perbuatan yang jelek tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah, ya,
hendaknya kalian bermuamalahlah, bergaulah kepada manusia dengan bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang beliau mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini hadis yang hasan, dan dalam sebahagian teks yang lain beliau mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Artinya apa? Hadis ini sah untuk diamalkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membaca faedah hadis ini. Yang pertama, ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, yaitu tentang sabda Rasulullah. Dari hadis Arba'in An-Nawawi, hadisnya berjumlah 42 hadis. Walaupun namanya Arba'in 40, tapi kenyataannya di dalamnya ada 42 hadis. Artinya Arba'in hadis, yakni kurang lebih 40-an isinya. Hadis Arba'in. Ini semua tentang hukum-hukum Islam, pondasi Islam ada berputar pada hadis-hadis yang 40 ini. Jadi kalau bicara Islam, ini dah kesimpulannya dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian hadis-hadis tersebut dikumpulkan hadis yang jawami'ul kalim, yang perkataannya singkat namun memiliki makna yang sangat padat, yang perkataannya ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Itulah jawami'ul kalim. Dan ini tidak seperti kita ya. Kita banyak ngomong, faedahnya dikit. Kalau Nabi sekali berbicara sedikit, faedahnya sangat banyak. Yang kedua, tadi kami telah sebutkan dalam hadis ini ada 3 kalimat ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya keburukan itu akan terkikis habis, akan hilang. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kalimat yang perlu kita perhatikan. Kalau bisa kita tulis, kita catat ya, dan kita amalkan. Kemudian yang ketiga, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, hadis tersebut menjelaskan tentang wasiat takwa. Ya, wasiat apa? Takwa. Allah berwasiat bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh hamba-hambanya. Bagi para rasul, para nabi, dan umat-umat terdahulu, Allah telah wasiatkan tentang takwa. Dalam surat An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad wasainal ladzina utul kitaba. Ya, sesungguhnya kami telah wasiatkan ini kepada orang-orang terdahulu dari kalangan ahlu kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada engkau ya Muhammad. Allah wasiat. Allah bukan kata-kata menggunakan amaro, Allah perintahkan. Tapi walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum. Arti wasiat adalah amrun lazimun, yakni perintah yang lebih wajib dari kata al-amru. Jadi kalau ada perintah amaro ya'muru, ini ada kata-kata wasiat, ausa yusi. Ini lebih wajib wasiat dilakukan ketimbang perintah. Allah telah wasiatkan kepada ahlul kitab, orang-orang terdahulu sebelum kalian, dan seluruh umat manusia, dan juga kepadamu ya Muhammad. Yaitu apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan Nabi pun mewasiatkan kepada kita sekalian, ittaqillah haitsuma kunta. Hei umatku, bertakwalah kalian kepada Allah
dimanapun kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, lagi ngaji, kelihatannya soleh, soleha, tekun ngajinya. Keluar pengajian bubar gitu ya, langsung kelihatan wujud aslinya. Ya, karena ketika di pengajian ya orang nggak berani berbuat macam-macam kemaksiatan. Nah, nanti kalau sudah lepas baru dia kelihatan wujud aslinya. Tidak demikian. Takwa itu bukan hanya di madrasah, di masjid, dimanapun kalian berada. Baik dalam keramaian atau dalam keadaan kesendirian. Ya ini di mana sendirian biasanya Bu, Pak? Di kamar mandi. Itu pun kita harus bertakwa. Dengan cara apa? Yakni mengamalkan adab-adab masuk kamar mandi. Tidak berbicara, tidak menjawab salam, apalagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi, ya. Bahkan kita, yakni apa? Tidak boleh berzikir dalam kamar mandi, bentuk salah satu takwa. Jadi bentuk takwa itu dia tidak berzikir pada Allah. Jangan sampai di kamar mandi berzikir, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Atau subhanallah, ketika itunya keluar, alhamdulillah keluar juga gitu ya. Ini terlarang, nggak boleh. Itu salah satu bentuk takwa, kita tidak berzikir. Oleh karena itu ketika kita khalian an zikrillah, ketika kita kosong berzikir kepada Allah, maka kita disuruh bertaubat dengan cara ketika keluar baca apa? Ghufranaka, ya Allah, aku berharap ampunanmu. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentang takwa ini, selain wasiat Allah, wasiat Rasulullah, hakikat takwa yang sesungguhnya adalah, yakni sebagaimana yang dikatakan oleh Talak bin Habib, seorang tabi'in yang sangat cerdas, alim. Beliau pernah mengatakan, at-taqwa huwa, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah. Takwa itu ketika engkau beramal ketaatan kepada Allah berdasarkan semata-mata kamu takwa itu dengan cahaya ilmu dari Allah, bukan semaunya, bukan ibadahnya serampangan, asal-asalan, semau udulmu dewe gitu ya. Tidak, ibadah itu harus ala nuri minallah, harus berdasarkan cahaya petunjuk ilmu dari Allah. Itulah takwa. Wa tarju sawaballah, dan engkau melakukan ibadah tersebut semata-mata karena apa? Ingin mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Itulah takwa. Kemudian kata Talak bin Habib mengatakan, wa antatruka maksiatallah. Begitu juga ketika engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu pun ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk bimbingan ilmu dari Allah. Dia nggak maksiat, kenapa kamu nggak berzina? Oh jangan, itu bahaya, kena penyakit AIDS, HIV AIDS gitu ya. Dia tinggalkan berzina karena takut itu tidak dapat pahala dan bukan takwa. Ya. Kenapa kamu tidak makan daging babi? Ada cacing pitanya, berbahaya dalam kehidupan manusia. Kalau meninggalkan karena itu belum bertakwa. Tapi harus antatruka maksiatallah ala nuri minallah. Kita meninggalkan perzinahan, judi, minum khamr, itu semata-mata karena ilmu dari Allah. Allah larang. Wa takhafu iqabahu, dan kita tinggalkan itu semua karena semata-mata takut akan azab siksa Allah. Itulah takwa. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Takwa juga seperti iman, bertingkat-tingkat, ada level-levelnya. Kalau iman bisa naik turun, bertambah dan berkurang, takwa pun demikian. Kapan bertambah, kapan berkurang, tergantung suasana hati. Apa yang bersemayam di hati kita. Kalau hati kita penuh dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan bertakwa kepada Allah. Jika tidak, ya sudah, dia tidak akan beramal karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mungkin ini dulu bisa disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salat Isya.
insyaallah taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.